Oke, puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dan mari kita akan membuka firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma 8 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-39. Sekali lagi Roma 8 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Saudara, mari sama-sama kita baca ayat-ayat ini. Kita akan baca bersama. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang kekasih, judul khotbah saya pada hari ini adalah tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sekali lagi, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih, kita kembali bisa bersekutu di tempat ini, khususnya di ICC Jakarta. Baik saya yang berada di Amerika, yang berkhotbah online kepada Anda, tetapi saya percaya, saudara, ini tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan ada di Jakarta dan Tuhan juga ada di Amerika. Ya, dengan teknologi saat ini kita bisa berjumpa, saudara, ya, tentunya lewat Zoom, ya. Saya dari sini bisa melihat Anda, ya, dan Anda juga bisa melihat saya. Puji nama Tuhan Yesus. Ya, kita bersama-sama bisa bersekutu, saudara yang kekasih, dan terlebih lagi kita bisa bersekutu dengan Tuhan pada saat ini. Karena Tuhan Yesus, Dia adalah roh adanya, Dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan saya percaya Tuhan Yesus, Dia ada di surga, Dia ada di hati kita lewat Roh-Nya yang kudus, dan lewat Roh-Nya yang kudus juga Dia ada di tengah-tengah kita. Ada amin? Haleluya. Dan Tuhan Yesus sendiri Dia yang akan bersabda kepada kita hari ini. Saudara yang kekasih, sesuai dengan judul khotbah pada hari ini, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Saudara, kita harus percaya itu, saudara, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kasih Allah itu tidak akan pernah terpisah dari kita. Kasih Allah itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Bahkan Allah adalah kasih, dan kasih itu adalah Allah. Dan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan lewat Roh-Nya Kudus itu tinggal di dalam kita. Dan Allah sekali-kali dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Bahkan waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengirimkan Roh-Nya yang Kudus kepada kita. Dan Dia katakan bahwa Roh-Nya itu akan menjadi roh penolong buat kita. Dan roh itulah yang akan bersama-sama dengan kita sampai pada kesudahan zaman. Roh Allah, Roh Kristus adalah Allah sendiri di dalam Roh-Nya. Ia tinggal di dalam kita, menyertai kita, dan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, kita harus percaya ini, kita harus imani ini di dalam setiap kehidupan kita. Karena kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang tidak menentu. Terkadang kehidupan ini kita lihat baik, dan terkadang kita juga melihat tidak baik, saudara. Ya, karena kehidupan di dunia ini, saudara yang kekasih, ada yang namanya kerajaan dunia atau kerajaan kegelapan yang tidak senang dengan kehadiran anak-anak Tuhan di dunia ini. Tetapi kita bersyukur kalau kita ada di dunia ini, bukanlah sebagai penduduk dunia ini. Karena firman Tuhan berkata bahwa warga negara kita adalah warga negara kerajaan surga, warga negara kerajaan Allah. Jadi bukan warga negara dunia ini. Itulah sebabnya, saudara yang kekasih, si jahat, si iblis, dia tidak suka dengan kewargaan negaraan kita, ya.
Karena sejak kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara, sejak saat itulah nama kita telah ditulis di buku kehidupan sebagai penduduk warga negara kerajaan Allah. Ada amin? Haleluya. Semua kita yang percaya kepadanya dikatakan tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan kekal. Ya, jadi yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang percaya. Kita telah beroleh kehidupan kekal. Kehidupan kekal, saudara, cuman ada di surga. Ya, kalau di neraka itu bukan kehidupan kekal, itu kematian kekal. Ya, sekali kita dilahirkan, saudara, kita dilahirkan untuk hidup kekal, saudara. Ya, untuk hidup di surga atau di neraka. Tetapi di neraka itu bukan kehidupan, saudara, tapi kematian. Ya, jadi kematian kekal. Dan kita ini yang beroleh kehidupan kekal. Ya, tetap hidup manusianya, tetapi kematian kekal ini yang dimaksud. Ya, dia hidup kekal, tetap hidup, tetap bernapas. Ya, di neraka. Tetapi saudara, dia telah mati. Mati di sini artinya telah terpisah dengan Allah di dalam kekekalan. Ya, makanya dikatakan firman Allah, upah dosa ialah maut. Maut artinya terpisah dengan Allah di dalam kekekalan. Kematian, maut, terpisah dari Allah. Tetapi tetap hidup, saudara. Ya, artinya merasakan penderitaan yang sangat amat di api yang bernyala-nyala. Dikatakan oleh firman Allah, lautan api, saudara. Ya, lautan tapi bukan air, itu api. Nah, itulah kematian kekal, saudara yang kekasih. Masih hidup tapi udah mati. Saudara yang kekasih, penting sekali kita mengerti dan mengetahui bahwa kasih Allah ini yang telah dicurahkan, di-pour out kepada kita, saudara, diberikan kepada kita, dicurahkan bagi kita. Itu bukan kasih yang main-main, tetapi itu kasih yang sempurna, kasih yang tidak bisa dibatasi, atau kasih yang tidak dapat, saudara, dipisahkan oleh apapun juga yang ada di dunia ini. Bahkan firman Allah berkata, baik hidup maupun mati kita ini milik Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Untuk itu mari kita mau belajar, kita mau lihat satu persatu 3 ayat yang akan kita renungkan pada hari ini. Di hari Minggu yang indah, di kebaktian raya yang indah ini, saudara yang kekasih. Kita buka yang pertama, yang tadi sudah kita baca, Roma 8 ayat 37 yang pertama. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Wow, ini luar biasa banget ya, saudara yang kekasih, bahwa dikatakan di sini, tetapi lebih dari semuanya itu, dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang. Saudara, kalau udah pemenang, itu aja udah luar biasa, saudara. Nah, kita ini lebih daripada pemenang. Seperti apa sih yang lebih daripada pemenang? Saudara, yang lebih dari pemenang itu adalah seperti ini. Ya, misalkan kalau saya gambarkan suami istri, dan suaminya yang mencari nafkah, yang bekerja keras, tetapi yang menerima ya berkat yang dari suaminya itu, menikmatinya adalah istrinya. Nah, yang lebih daripada pemenang ini adalah istrinya, ya, tidak bekerja, tidak ngapa-ngapain, tetapi dia menikmati hasil kerja dari suaminya. Saudara, kita ini lebih daripada pemenang, firman Tuhan katakan. Lebih daripada pemenang di sini adalah Tuhan Yesus, Dia yang mati buat kita. Kita tidak mati buat Dia, tetapi kita, saudara, menerima berkat, menerima perjanjian kekal, menerima kehidupan kekal dari kematian Tuhan Yesus. Nah, ini yang luar biasa. Yang menderita Tuhan Yesus, tapi yang menikmati, saudara, kemenangan, yaitu penderitaan yang Yesus alami di atas kayu salib, itu adalah kemenangan buat kita, saudara. Tapi itu satu penderitaan buat Tuhan Yesus, di mana anak Allah, dia menjelma menjadi anak Allah, ya. Menjadi anak Allah, Allah tidak beranak, saudara, ya. Allah sekali lagi tidak beranak. Allah tidak pernah melahirkan, tetapi dibilang anak Allah karena Dia, yaitu Allah, telah menjadi manusia, datang ke dunia ini, saudara, menjelma menjadi manusia, ya.
dan mati buat kita, sehingga kita boleh beroleh kemenangan. Nah, ini dahsyat, ini luar biasa. Makanya kita di sini dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, jadi kita dibandingkan orang-orang yang ada di dunia ini, kita melebihi orang-orang itu, saudara. Karena kita sudah menang, saudara, bersama dengan Kristus di atas kayu salib. Kita bahkan lebih daripada pemenang. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kita menikmati kemenangan yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib. Lewat penderitaannya, lewat kematiannya, saudara, kemenangan itu diberikan kepada kita. Harusnya kita yang mati, harusnya kita binasa karena kita berbuat dosa. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, saudara, Dia rela berkorban, Dia yang mati di atas kayu salib, sehingga kita boleh beroleh kehidupan. Karena kalau kita yang mati, saudara, kita langsung pergi ke lautan api yang bernyala-nyala. Ya, kalau kita yang mati, saudara. Dan konsekuensi daripada dosa, yaitu adalah kematian kekal, yaitu maut. Makanya dikatakan upah dosa ialah maut. Jadi ini gak main-main, saudara yang kekasih, ya. Maut itu dia adalah perpisahan dengan Allah. Tetapi Allah begitu luar biasa, begitu mengasihi kita. Dia datang ke dunia ini, Dia yang mati, saudara. Karena Dia adalah manusia 100% dan Allah 100%. Dia mati, saudara. Kematian tidak dapat menahan Dia. Itulah sebabnya Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan hanya Allah yang bisa melakukan itu, saudara. Makanya Allah datang ke dunia ini menjadi manusia, sehingga Dia mati di atas kayu salib sebagai manusia. Tapi Dia bangkit karena Dia adalah Allah. Nah, kalau manusia sekali dia mati, saudara, karena dosanya, ya dia mati langsung kekal, saudara, nggak bisa bangkit lagi. Ya, makanya manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan perbuatan baik apapun, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Karena prinsipnya manusia sudah jatuh dalam dosa. Waktu manusia sudah jatuh di dalam dosa, manusia ini sudah berdosa. Bagaimana orang yang berdosa melakukan kebenaran? Itu nonsense, itu impossible. Gak mungkin orang berdosa melakukan kebenaran. Orang berdosa itu melakukan dosa. Walaupun dia berbuat baik, karena sumbernya adalah dosa, yang keluar adalah dosa, saudara. Ya, jadi di mata Tuhan, manusia telah berbuat dosa. Makanya dikatakan upah dosa ialah maut, kematian kekal. Dan manusia yang berdosa ini tidak bisa menyelamatkan dirinya. Itulah sebabnya kita mengucap syukur, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan yang bisa mati menggantikan kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan kita juga, saudara yang kekasih, boleh bangkit bersama-sama dengan Dia di dalam kemenangan Kristus. Ada amin. Haleluya. Ya, kita mengucap syukur memiliki Tuhan Yesus. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus dan mau sok tahu dengan Tuhan Yesus, ya itu kan Anda baca di YouTube, masa Allah beranak dan ini itu, ya, kekristenan, ya, diomongin, dibicarakan, ya. Orang-orang ini nggak ngerti tentang arti Yesus adalah anak Allah, arti Allah menjelma menjadi manusia. Nah, kalau orang nggak ngerti, ya bicaranya seperti itu, saudara. Ya, dan yang lebih parah lagi, banyak anak-anak Tuhan yang kurang berpengetahuan, itu bisa tergoyahkan. Itulah sebabnya di ICC sini kita bukan hanya berkhotbah, tetapi lewat khotbah-khotbah juga diajarkan, ya, di sel-sel grup. Untuk itu yang belum ikut sel grup, saya ajak untuk ikut sel grup. Karena di sel grup Anda bisa bertanya, Anda akan pergi lebih dalam lagi dalam pengajaran. Saya berkhotbah mungkin cuma 30 menit, tapi di sel group kita bisa masuk lebih dalam lagi di dalam pengajaran. Penting sekali gereja Tuhan itu ada pengajaran. Makanya firman Tuhan berkata, umatku tersesat karena kurang pengetahuan. Ya, kurang pengajaran, makanya tidak mengetahui banyak tentang kebenaran firman. Dan orang yang cuma mengetahui firman Tuhan hanya A, B, C, pada waktu ada tantangan D, E, F, G, dia tidak bisa mengatasi itu. Karena pengetahuannya cuma A, B, C. Pada waktu ada pertanyaan, pada waktu ada penjelasan oleh dunia, oleh orang yang tidak mengerti tentang firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Dan kita cuma mengerti A, B, C, sedangkan orang itu berbicara D, E, F. Kita nggak ngerti. Dan kita mulai meragukan. Saudara, kenapa? Karena kita tidak belajar.
Untuk itu umat Tuhan, saya undang supaya kita sungguh-sungguh belajar. Ayo datang ke sel group. Di situ Anda boleh bertanya apa aja. Dan khotbah hari ini juga akan kita belajar di sel group. Ya, untuk itu mari berikan waktu-waktu kita. Karena dunia ini semakin hari semakin jahat. Dunia ini akan semakin hari semakin hancur. Dunia ini sedang lenyap dengan segala kemegahannya. Kemegahan dunia, keduniawiannya, saudara. Sedang lenyap, saudara. Ya, kalau kita tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh mengerti tentang kebenaran firman Tuhan sendiri yang berkata, udah umat tetapi tersesat. Karena apa? Bukan tidak berpengetahuan, tapi kurang pengetahuan. Di gereja Tuhan harus ada khotbah, ada pengajaran. Di gereja Tuhan juga harus ada mujizat, harus ada kesembuhan. Saudara, 4 hal ini harus ada di gereja Tuhan. Dan saya percaya lewat sel-sel grup, saudara, kok ada yang sakit juga bisa didoakan di sana. Ada yang memerlukan mujizat, saudara. Di sana juga kita bisa berdoa, kita minta supaya Tuhan mengadakan mujizat. Jangan alergi sama kesembuhan ilahi, sama mujizat. Jangan alergi, saudara. Karena pada waktu Tuhan Yesus pelayanan, 4 hal ini yang dia lakukan di dunia ini. Di dalam pelayanan, yaitu pengajaran, dia berkhotbah di bukit, dia mengajar, dan juga, saudara, dia mengadakan mujizat, dan dia juga, saudara, menyembuhkan sakit penyakit. Ya, itulah Tuhan Yesus ada di dalam pelayanannya. Dan dunia perlu melihat mujizat. Dunia perlu melihat ada kesembuhan ilahi. Sehingga dunia bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Ada amin? Bukan Allah yang mati. Kalau Allah yang hidup, Allah itu sanggup melakukan apa saja. Perkara-perkara yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Karena kita menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup. Dan Allah itu hidup, bukan hanya hidup di surga, tapi dia hidup di dalam kehidupan kita. Siapa yang percaya? Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Dia layak menerima kemuliaan. Dia layak menerima hormat kita. Ya, di sini dikatakan bahwa oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, kita lebih daripada pemenang. Oleh karena Dia, oleh karena Yesus, oleh karena Allah yang telah datang ke dunia ini, karena mengasihi kita, saudara yang kekasih. Saudara, tahukah Anda bahwa Tuhan begitu mengasihi dunia ini? Dia bukan saja mengasihi kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, tetapi Allah mengasihi dunia ini. Dan Dia mengasihi Anda sejak kita belum di dalam Tuhan. Sejak kita masih menggunakan manusia lama kita, sejak kita masih hidup di dunia ini, saudara, belum berpindah tempat. Dulu kita adalah manusia duniawi. Dulu kita tinggal di dalam kerajaan dunia, kerajaan kegelapan. Sejak kita menerima Tuhan Yesus, kita telah dipindahkan dari kerajaan kegelapan, kerajaan dunia, kita dipindahkan kepada kerajaan terang, kepada kerajaan anak, yaitu kerajaan Allah, saudara yang kekasih. Sejak kita menerima Tuhan Yesus, itulah sebabnya saya katakan nama kita sudah ada di buku kehidupan. Nama kita sudah ada di kerajaan surga, di kerajaan Allah. Saudara yang kekasih, sejak kita berada di kerajaan dunia, Yesus telah mengasihi kita, Allah telah mengasihi kita. Itulah sebabnya di Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, manusia disuruh percaya kepada Allah yang mengasihi dunia ini. Ada amin? Allah sangat mengasihi dunia, tetapi manusia tidak mau percaya akan kasih Allah. Kalau manusia tidak mau percaya akan kasih Allah, bagaimana dia bisa menerima kasih itu? Bagaimana kasih itu bisa hidup di dia? Gak bisa. Tetapi Allah mengasihi dunia. Allah mengasihi seluruh entire manusia yang ada di dunia ini. Dia mengasihinya sampai hari ini. Bahkan manusia memilih ke neraka pun, Allah tetap mengasihi manusia. Tetapi manusialah yang memilih untuk tinggal di neraka, bukan Tuhan. Saking Dia kasih, Dia memberikan kita kehendak bebas untuk memilih. Kasih yang sempurna adalah kasih yang tidak memaksakan kehendaknya jadi kepada orang lain. Tuhan berikan kehendak bebas supaya bisa memilih Allah. Kalau Dia mau paksa kita, gampang, saudara yang kekasih. Ya, Dia 2000 tahun lalu
Dia datang dengan para malaikat-malaikatnya semburin api aja dari langit. Dan bilang, oh saya adalah Allah. Nama saya adalah Yesus. Dan saya akan menjelma menjadi manusia turun ke dunia. Nanti saya akan mati di atas kayu salib buat Anda. Supaya Anda bisa percaya kepada saya dan masuk surga. Bisa nggak dia seperti itu? Oh, sangat mudah, sangat gampang. Bisa untuk Tuhan melakukan itu. Tapi kenapa dia tidak melakukan itu, saudara kekasih? Karena kalau dia seperti itu, manusia datang kepada dia karena takut, ketakutan. Dan datang kepada dia. Ya, saudara, Tuhan gak mau kita datang kepada dia karena ketakutan. Tapi dia mau manusia datang kepada dia karena menyadari bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Makanya dia datang, dia mati buat kita. Beda ya, takut akan Allah sama ketakutan, beda. Takut akan Allah itu artinya kita respect, kita honor God, kita hormati dia. Karena dia adalah Allah. Bukan ketakutan. Orang Kristen tidak diajari ketakutan. Ya, tapi orang Kristen diajari untuk menghormati Allahnya. Untuk takut akan Allah, respect dia artinya. Ya, bukan ketakutan. Ya, banyak orang percaya, saudara yang kekasih, hidupnya dalam ketakutan. Bahkan banyak orang percaya merasa hidupnya tidak layak. Datang kepada Tuhan pun merasa tidak layak. Merasa bahwa, waduh, hidup saya ini rasanya saya udah manusia berdosa. Seperti saya ini mau menghadap Tuhan, saya terlalu najis, saya terlalu hina. Saya tidak ada apa-apanya. Ada, saudara. Di sel grup, satu sel grup, ya, sel grup ibu-ibu, ya saya hadir di situ, dan ada beberapa ibu-ibu berkata yang sama. Dulu saya udah ikut Tuhan selama ini, tetapi saya masih takut menghadap Tuhan. Setiap berdoa, doa saya diterima enggak ya? Saya layak apa enggak ya? Nah, ini kurang pengetahuan, saudara. Dan puji nama Tuhan, ibu ini dia ikut sel grup. Ya, dan dia mulai ikut, dia mulai belajar, dan sekarang dia katakan, dengan saya mengikuti sel-sel grup ini, sekarang saya diubahkan oleh Tuhan. Sekarang saya percaya bahwa Tuhan ada di dalam saya. Setiap kali saya datang kepada Tuhan, dia ada dan dia mendengarkan saya. Ada amin. Haleluya. Ya, jangan merasa dituduh. Dituduh itu adalah perbuatan iblis. Iblis suka mengintimidasi kita. Iblis suka berkata, kamu gak layak, kamu berdosa. Kamu ini, kamu itu. Saudara, jangan dengarkan iblis. Karena iblis itu adalah bapak dari segala pembohong, adalah iblis. Dia mau bohongi kita. Dia mau supaya kita tidak hidup di dalam kasih Allah. Dia mau supaya kita tidak berjalan di dalam kasih Tuhan. Karena kalau kita berjalan di dalam kasih Tuhan, kita berjalan lebih daripada pemenang. Kita menikmati semua karya Tuhan, semua apa yang Tuhan sediakan buat kita. Ada amin. Saudara, apa yang kau perlukan hari ini? Sebutkan apa yang kau perlukan. Kalau engkau perlu sembuh, dia adalah penyembuh kita. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Amin. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Allah yang memenuhi segala keperluan kita. Dan waktu dia memenuhi keperluan Anda, dia memenuhi bukan berdasarkan kehebatanmu, bukan berdasarkan pekerjaanmu, bukan berdasarkan studimu, bukan berdasarkan karirmu, bukan berdasarkan kekudusanmu, tapi berdasarkan kekayaan dan kemuliaan yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Puji Tuhan, ada amin. Haleluya. Ya, jadi bukan berdasarkan kualifikasi kita, tapi berdasarkan kasih karunia Allah. Dia baik. God is good. All the time. All the time, God is good. Amin. Haleluya. Saudara, dia telah memberikan hidupnya buat kita. Kasih yang sempurna telah dia berikan kepada kita. Artinya, saudara, dengan kasih yang sempurna ini, tidak diperlukan lagi kasih yang lain. Kasih Allah lebih dari cukup buat kita. Kalau kita belum mempunyai kasih, saudara, kasih itu sudah ada di dalam kita, kasih Allah. Minta kasih Allah itu bekerja. Sehingga kita bisa mengasihi. Walaupun musuh kita sekalipun, kita bisa mengasihi. Makanya ada firman Allah berkata, kasihilah musuhmu. Bisa enggak?
Jangankan musuh, orang biasa aja yang sombong sama kita susah kita kasihi. Orang biasa aja yang pelit sama kita susah kita kasihi. Orang biasa aja, padahal kalau dia mau pelit, ya terserah dia lah, duit-duit dia kok. Betul? Tapi dia pelit sama kita, kita marah-marah. Kita minjem uang, orang yang gak kasih, kita marah-marah. Padahal uang dia. Kalau uang orang itu bukan uangmu, kalau kamu pinjam gak dikasih, gak boleh marah. Itu uang orang itu dia berhak mau beri atau enggak, saudara. Kita marah-marah, pelit banget, anak Tuhan ini itu. Kita menjadi berdosa sendiri. Saudara yang kekasih, kita bisa marah kalau kita pinjam uang orang gak kasih. Kita bisa marah kalau orang itu pelit, saudara. Ya kalau orang jahatin kita, kalau kita marah, saya nggak bilang itu wajar sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau bicara tentang hukum mata ganti mata, ya seperti itu. Tapi kita bukan lagi bicara hukum mata ganti mata. Tapi kita di masa anugerah ini kita berbicara tentang kasih karunia Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kasih yang telah menerima kita manusia berdosa ini. Amin. Yaitu kasih yang walaupun manusia berdosa, Tuhan tetap mengasihi. Walaupun manusia jahat, Tuhan mati buat manusia. Dan Tuhan menerima semua manusia yang mau percaya kepada Dia. Ada amin? Haleluya. Ya, saudara kekasih, ini penting sekali untuk kita pahami, saudara ya, mengenai kasih Allah ini, saudara. Tapi kasih Allah mengajarkan kasih musuhmu yang tidak mungkin kita kasihi. Of course, gak mungkin kita kasihi kalau pakai kasih kita. Kasih kita terbatas. Tapi dengan kasih Allah yang sempurna, yang hidup di dalam kita, memampukan kita, membuat kita bisa mengasihi sekalipun itu musuh kita. Dengan kasih Allah, all things are possible. Segala sesuatu itu mungkin. Haleluya. Ya, untuk itu kalau masih ada musuh-musuhmu yang berbuat jahat kepada engkau, yang kau belum bisa kasihi, berdoa supaya kasih Allah yang ada di dalammu bekerja. Minta Tuhan bekerja kasih-Mu di dalam aku, sehingga aku dapat mengasihi musuhku. Amin. Firman Allah berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bisa apa enggak? Boro-boro. Betul. Kasih sesamamu manusia. Coba aja Anda nanti keluarkan banyak pengemis tuh di Blok M. Ya, ada pengemis. Anda ke GM, ajak tuh pengemis makan GM bareng Anda. Mau? Siapa yang mau angkat tangan? Waduh, saya nggak lihat ada yang angkat tangan. Ya, tapi kalau saya ada di sana, saya minta ditraktir GM, pasti semua mau angkat tangan, saudara. Ya, tapi kalau pengemis, saudara, Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mana tangan-tangannya? Amin. Haleluya. Ini perintah Allah. Bisa apa enggak? Gak mungkin. Tapi dengan kasih Allah itu mungkin. Saudara, saya ada di Indonesia kemarin. Dan anak saya, kita ada pesta keluarga. Ada pesta keluarga dan anak saya ikut dengan saya ke Indonesia, ya, udah bertemu dengan saudara ya, Dylan. Dan saudara waktu di pesta keluarga ya, dia itu sibuk memperhatikan pembantu-pembantu kakak saya. Karena ini pesta kakak saya yang anaknya dia menikah, saudara, anaknya menikah. Jadi ya pembantunya itu ada 3 orang, semua ikut. Dan anak saya tuh sibuk datang ke saya, "Ma, itu pembantu-pembantunya itu dari kakak saya, dia panggil Papa Angki," katanya, dia bilang, "Mama, mereka semua udah makan atau belum?" Seperti itu. Ya, udah makan belum, Mama? Terus aku bilang, tuh mereka ada di sana. Karena pestanya di luar, ya di dalam sama juga di taman. Saya bilang, itu di taman situ tuh mereka lagi makan. Oh iya, ya, good. Dia sangat concern, dia sangat fokus sekali dengan orang-orang yang kayak begitu. Dia peduli gitu loh, saudara. Ya, saudara yang kekasih, saya percaya, saudara, kalau kasih Tuhan bekerja di dalam kita, kita akan peduli kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Ada amin? Haleluya. Haleluya. Dan anak saya ini waktu 11 tahun yang lalu kita ke Indonesia, waktu dia ke Indonesia, dan dia baru datang lagi. Saudara, waktu itu di tempat kakak saya ada ulang tahun kakak saya.
Nah di situ sebenarnya waktu itu pertama kali dia ngelihat ini pembantu-pembantu telah bekerja keras, dia lihat itu pembantu memasak, ini pembantu bekerja, setelah pesta itu pembantu ada di belakang, nggak didudukin di depan, di belakang, dan sibuk ngurusin ini, ngurusin itu, dan pada waktu makan pembantu juga nggak diajak makan. Dan dia bilang, Mama, ini bagaimana ceritanya kita anak Tuhan, kita perlakukan pembantu seperti itu. Mereka manusia, Ma. Mereka manusia, mereka udah kerja loh di belakang. Sementara kita makan aja, kita nggak ngajak orang, Mama. Seperti itu. Mereka manusia, kita harus kasih, kita harus show the love. Kita harus tunjukin kasih Tuhan, Mama, kepada mereka. Ya, umur berapa dia 11 tahun yang lalu? Masih umur berapa belas tahun. Saudara yang kekasih. Dan akhirnya saya ajak itu pembantu-pembantu. Saya bilang, kamu ikut aku. Nanti kita ajak. Waktu saya ajak, Mbak, ayo mbak, makan yuk sama-sama di depan. Mereka nggak mau, aku bilang tuh, mereka yang nggak mau. Iya, karena mereka udah dibiasain kayak gitu. Saudara, waduh hati saya juga, tanpa saya sadar ya, saya juga waktu tinggal di Indonesia memperlakukan pembantu juga demikian, saudara. Saya berpikir itu hal yang wajar. Tetapi dengan anak saya dia berkata demikian, saudara, itu terbuka mata saya. Melihat bahwa iya, dia sesama manusia. Yang bener aja dia suruh masak dari pagi sampai malam seperti itu, sedangkan waktu makan kita nggak ngajak dia makan, dia tunggu untuk beresin piring. Sesudah beresin piring baru dia makan di belakang sisa-sisa gitu, udah selesai. That's not fair, itu nggak benar. Sebagai orang percaya kita harus menunjukkan kasih dari rumah kita dulu kepada orang. Kalau kepada anak kita kan kita kasih makan, suami istri kita kasih makan, kakak adik kita, orang tua kita kasih makan. Seperti kita, ayo duduk di meja. Kenapa mbaknya juga diajak duduk di meja, saudara? Tidak ada hukum yang mengatur itu dan bilang itu salah. Nggak ada. Ada amin? Haleluya. Kita harus belajar. Yesus dia tinggal di surga, tempat yang maha tinggi, maha kudus. Dia raja di atas segala raja. Dia datang merendahkan diri, saudara. Dia datang, saudara, ke dunia ini menjadi hamba. Mati buat kita, tergantung di atas kayu salib. Supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Dia datang untuk melayani kita, bukan untuk dilayani. Untuk itu mari saudara, kalau kita mau lihat supaya ada banyak jiwa dimenangkan. Jiwa dimenangkan mulai dari rumah kita, saudara. Mari kita mau jadi saksi, kita mau jadi berkat buat pembantu-pembantu kita, saudara yang kekasih. Ya, ada orang juga, saudara, pembantu dikasih makan berbeda. Nggak boleh, saudara. Ya, kalau kita makan ini, pembantu juga kepengen makan ini. Jangan saudara membeda-bedakan itu. Kalau nggak ada dia help kita loh. Saudara, dia membantu kita. Mulai saudara, saya bukan judul khotbah, saya bukan pembantu hari ini. Tetapi ini berbicara tentang kasih. Kalau kita ingin memenangkan dunia bagi Tuhan, saudara, kita harus jadi hamba. Melayani orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Roma 8 ayat 38. Kita lihat. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ya. Kalau Anda baca seterusnya sampai ayat yang ke-39, kita baca ayat 39 jadi sekaligus. Karena itu berkelanjutan, biar kita tahu. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Haleluya. Ya. Jadi, saudara kekasih, kita harus yakin ini. Kita harus percaya ini. Ya. Bahwa baik maut, kematian berbicara di sini, saudara. Saudara, hidup kita di dunia ini adalah hidup yang temporary. Ya. Hidup yang sementara. Di dunia ini bukan akhir dari kehidupan kita, bukan masa depan kita. Masa depan kita di surga. Banyak orang, saudara, ya, dikatakan dia menabung, dia simpan uang. Bukannya nggak boleh nabung, bukannya nggak boleh simpan uang, sah-sah saja, saudara. Ya, dan dia berkata bahwa ini untuk masa tua saya. Padahal orang itu udah tua, saudara. Mau masa tua umur berapa? Ya, udah tua orangnya, tapi dia menabung untuk masa tua. Bukannya nggak boleh menabung, saudara, karena dia berpikir kehidupannya ini adalah di dunia ini, masa depannya tidak, saudara. Masa depan kita adalah surga.
Amin. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Dan waktu Anda kembali, Anda nggak bawa uang sepeser pun. Ya, 1.000 rupiah pun Anda nggak bawa. Kalau orang tidak taruh Anda di peti mati, saudara, Anda pun nggak bisa naik di peti mati sendiri, nggak bisa. Orang mau buang kita di laut atau mau diapa-apakan, saudara, kita udah nggak, itu tinggal tubuh yang fana. Kitanya udah berangkat, udah pergi, saudara. Tubuh ini orang pakein baju yang, kalau orang kaya dipakein baju yang mahal. Kalau orang kaya dipakein peti yang mahal. Kalau orang kurang punya uang, ya petinya murah saja. Kalau orang kaya, pekuburannya juga pekuburan yang mahal. Ya, bukan pekuburan yang murah, saudara. Ya, saudara mau pekuburan mahal, mau pekuburan murah, mau kuburnya setingkat 17 dan tingkat 1 yang gak ada tingkat, saudara, hanya flat dengan tanah, atau petinya bagus, atau diisiin berlian di sana, atau petinya juga jelek, saudara yang kekasih, yang menempati itu adalah jasad aja, tubuh yang kembali kepada tanah, saudara. Jiwanya udah berangkat. Amin. Ya, jiwanya tidak membawa apapun juga. Tidak. Tapi jiwanya akan pergi ke surga atau ke neraka, saudara. Dan jiwa yang pergi ke surga, saudara, itulah kehidupan kekal yang akan diterima. Tidak bawa apa-apa. Karena air kita bukan di bumi ini. Kita warga kerajaan Allah. Ada amin. Masa depan kita tinggal kekal di surga, bukan di dunia ini. Di dunia ini kita melakukan satu pekerjaan ilahi, pekerjaan Allah, yaitu pergi menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Dan dengan kasih Allah, itu cukup buat kita untuk bisa pergi menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Jadi maut di sini tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Waktu kita mati, tutup mata, kita ada bersama-sama dengan Allah dengan kasih-Nya. Itu kekal nilainya. Dan saudara yang kekasih, kemarin saya berkhotbah di hari Jumat di doa malam di Amerika. Saya berkata demikian. Saudara, suatu hari nanti, kalau Anda di surga, hanya Anda bawa, saudara, Anda nggak bawa apa-apa kan, nggak bawa uang, nggak bawa jabatan, tidak bawa rumah mewahmu, tidak bawa uang banyakmu, tidak banyak bawa karirmu, tidak bawa keluargamu juga nggak bawa, saudara. Kalau keluarga nggak di dalam Tuhan, nggak akan ada perjumpaan dengan Tuhan di surga. Ya, tapi saya percaya, ya, dengan penginjilan yang kita lakukan, keluarga kita juga dimenangkan buat kerajaan Allah. Amin. Ya, satu diselamatkan, sisi rumah diselamatkan. Kita nggak bawa apa-apa, saudara. Balik lagi, kita tidak bawa apa-apa. Kita tidak bawa sesuatu. Tetapi ada yang kita bawa, saudara. Saudara, ini ada satu cerita. Siapa yang tahu di sini Billy Graham? Angkat tangan. Billy Graham. Ada yang tahu Billy Graham? Tangannya cuma, coba angkat tangan yang tinggi biar saya bisa lihat. Oh, lumayan banyak. Billy Graham ini adalah bapak kebangunan rohani, di mana beliau itu telah pergi ke hampir seluruh penjuru dunia untuk mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Dan dia telah memenangkan begitu banyak jiwa buat Kerajaan Allah, saudara kekasih. Dan Billy Graham ini dia meninggal di usia yang sangat tua. Ya, hampir 100 tahun, saudara. Dan sebelum dia meninggal, ada satu hamba Tuhan sudah dapat vision, dapat penglihatan Tuhan berikan kepada hamba Tuhan ini. Sehingga hamba Tuhan ini, dia yang berkata-kata sebelum kematian Billy Graham. Jadi dia ini mendapat vision, penglihatan, dia dibawa ke surga, saudara. Waktu dia dibawa ke surga, dan seorang malaikat membawa dia berjalan di surga, saudara. Dan dia melihat ada satu tempat, satu gedung di sana, dan di sana dia mendengar ada puji-pujian yang sedang keluar, sedang bernyanyi, sedang memuji Tuhan di sana. Dan malaikat itu sedang membawa dia memang menuju ke gedung itu. Dan dia berkata kepada malaikat itu, dia tanya, loh, ini orang-orang itu lagi ngapain? Artinya lagi memuji Tuhan. Di sana itu nggak seluruh penduduk surga, saudara. Tapi dia melihat itu di gedung itu ada orang-orang sedang bernyanyi. Jadi dia berkata, itu orang-orang itu ngapain mereka memuji Tuhan di sana? Dan di bawah malaikat itu masuk dan dia melihat begitu banyak orang di gedung itu, saudara. Ya, dan malaikat ini berkata bahwa orang-orang ini
sedang menunggu, sedang menanti kedatangan orang yang telah membawa mereka sampai di tempat itu. Ada amin? Ya, Billy Graham dia melayani Tuhan di usia yang sangat muda, saudara. Setelah dia tamat dari sekolah, ya, dan dia berangkat untuk melayani Tuhan, dan dia menjadi penginjil, saudara. Dia berkhotbah di seluruh dunia. Dan di usia dia meninggal itu hampir 100 tahun. Jadi saudara, udah banyak orang yang pergi lebih dulu daripada dia. Ya, ternyata saudara, yang kita bawa adalah jiwa-jiwa. Mereka menunggu Billy Graham dikatakan. Dan memang dia berkata bahwa waktunya Billy Graham sudah dekat. Dan setelah dia berbicara demikian, beberapa saat kemudian Billy Graham dipanggil Tuhan, saudara yang kekasih. Ada amin? Saudara yang kekasih, kita nggak bawa apa-apa. Kita nggak bawa karir kita. Tapi kalau Anda mau jadi terkenal di surga, menangkan jiwa buat kerajaan Allah. Dan orang-orang itu yang akan menyambut Anda nanti waktu ketemu di surga. Saudara, mereka akan bilang, wow, terima kasih saya ada di sini karena pelayananmu. Saya ada di sini karena kamu menginjili saya. Saudara, mungkin Anda tidak menginjil secara pribadi lepas pribadi. Tetapi Anda dengan mensupport, berdoa, dengan Anda memberikan kolekta, persembahan, perpuluhanmu, saudara yang kekasih. Dan kita pakai ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk kerajaan Allah. Anda sudah membawa jiwa-jiwa buat kerajaan surga. Ada amin? Haleluya, saudara. Ya, mumpung waktu masih ada kesempatan. Biarkan, izinkan kasih Allah bekerja di dalam kita untuk melihat jiwa-jiwa. Saudara, bahwa banyak jiwa yang harus diselamatkan. Ya, saudara, mari saudara kita mulai bergerak memberitakan Injil dengan semua yang kita miliki, apapun yang kita miliki ini. Itu akan kita habisi di dunia ini. Tidak, di surga tidak memerlukan dolar, tidak memerlukan rupiah, tidak memerlukan rumah yang dibuat oleh tangan manusia, tidak membutuhkan orang hebat, orang pintar, karir, pengusaha, bisnismen, apapun itu dia, saudara yang kekasih, tidak diperlukan di sana. Diperlukan di sana adalah orang-orang, pertama orang percaya, kedua adalah orang-orang yang telah membawa jiwa-jiwa buat kerajaan Allah. Di sana kita akan menerima upah di sana. Ada amin. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan di sana. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, mari kita bersemangat baik maut maupun hidup dikatakan. Ya, jadi kita hidup hari ini. Kasih Allah tetap ada di dalam kita. Jadi jangan mau dibohongin iblis. Ada kasih Tuhan. Ya. Dikatakan baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah. Ya, ini berbicara apa? Malaikat pun tidak bisa memisahkan kita dari Allah. Ada amin. Malaikat itu bahkan disuruh oleh Allah. Untuk apa, saudara? Untuk melindungi kita. Amin. Ya, untuk melindungi kita, memprotek kita. Dan malaikat-malaikat ini tahu betapa Allah mengasihi dia. Saudara, kenapa Lucifer itu, ya, dia ingin menyamai yang maha tinggi, saudara, dan dia dilemparkan ke bumi, dan dia benci kepada kita, karena dia tahu Allah mengasihi kita. Ada amin? Ya, malaikat-malaikat itu diperintahkan Allah untuk berkemah di sekeliling orang benar, orang percaya. Ada amin? Haleluya. Saudara, bayangin, pada waktu Daniel berdoa, saudara, itu malaikat dikirim oleh Tuhan, dijawab. Doanya dijawab. Malaikat dibilang, pergi kepada Daniel, bawa jawaban doa. Tetapi dia dihadang oleh penguasa Persia. Malaikat Gabriel, saudara, harus turun. Penghulu malaikat harus turun berperang dengan penguasa Persia, sehingga malaikat ini bisa pergi sampai ke Daniel menjawab doanya. Ada amin? Saudara kekasih, betapa Allah mengasihi kita sejak dari dahulu kala sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya kasihnya tidak berubah. Jadi even itu malaikat, saudara, pemerintah-pemerintah, ya apapun itu Anda sebutkan, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, saudara yang kekasih, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, ya, baik yang di atas. Kalau yang di atas itu berbicara tentang Tuhan, Tuhan tidak akan bisa memisahkan kita, ya, dari kasih-Nya. Saudara, tidak ada satupun. Tuhan sendiri tidak mau. Amin, dia tidak akan melakukannya untuk kita, karena dia mengasihi kita. Ada amin, saudara. Ya, apalagi cuma penguasa-penguasa dunia ini. Ya, gak mungkin, saudara.
Makanya dibilang atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah. Nah, di bawah ini berbicara iblis, berbicara manusia, berbicara siapapun itu. Saudara, gak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Ada amin? Untuk itu jangan takut, jangan takut, jangan khawatir. Selama kasih Allah ada di dalam hidupmu, selama itu Allah akan bekerja di dalam hidupmu. Haleluya. Dia akan melindungi engkau, dia akan bersama-sama dengan engkau, dan dia akan menyertaimu. Dia akan, saudara, menjawab apa yang engkau perlukan. Dikatakan minta, cari, ketok, diberi, dibuka, ya, engkau akan mendapatkan. Karena Allah sangat mengasihi kita. Saudara yang kekasih, dia mau kita memperoleh jawaban doa. Karena kita memerlukan jawaban doa itu selama kita hidup di dunia ini. Kita membutuhkan kesehatan, betul? Kalau yang sakit minta kesembuhan dari Tuhan. Kecuali udah waktunya kita mau mati, ya udah. Saudara, Anda sakit kan yang membawa kita kematian, ya karena udah harus mati, udah waktu Tuhan. Tetapi kalau itu tidak membawa kematian, minta sembuh. Amin. Kalau belum waktunya, saudara, minta kita sembuh. Karena Tuhan mau kita sembuh. Kesembuhan adalah kehendak Allah. Ada amin. Kita minta umur panjang dan minta sehat tubuhnya. Yang datang dengan sakit, minta Tuhan sembuhkan. Percaya bilur-bilurnya sudah menyembuhkan kita. Haleluya. Ya, yang datang dengan pergumulan, kebutuhan hidup, minta Tuhan pasti penuhi keperluanmu. Dikatakan Allahku akan memenuhi keperluan-keperluan kita. Minta, saudara, dan pasti diberikan. Allah tidak akan membiarkan engkau, dia dikatakan oleh firman Allah, aku tidak membiarkan engkau piatu. Ada amin. Dia mau menjadi penolong kita yang setia. Haleluya. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, makhluk apapun itu gak bisa, saudara, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi kasih Allah itu ada di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan kita sudah memiliki Kristus Yesus. Nggak sampai di situ, tetapi Tuhan. Berbicara Tuhan, berbicara penguasa dalam hidup kita. Penguasa tunggal. Sejak kita terima Tuhan, bukan kita lagi yang berkuasa atas hidup kita, tetapi Tuhan Yesus. Dia menjadi Raja, Dia menjadi Tuhan, Dia menjadi Kurios, penguasa tunggal dalam hidup kita. Bukan kita lagi. Berbicara di ayat ini, berbicara tentang Tuhan di sini, artinya Dia yang memiliki kita, Dia yang melindungi kita, Dia yang memenuhi keperluan kita, Dia yang menjaga kita, Dia yang menyembuhkan kita, Dia yang mengadakan apa yang kita perlukan, Dia yang membuat mujizat buat kita, Dia Jehovah Jireh buat kita, Dia Jehovah Rafa buat kita, Dia Jehovah Shalom buat kita, Dia segala-galanya buat kita. Untuk itu tidak ada alasan buat kita untuk takut dan khawatir menghadapi dunia ini, selagi kasih Allah yang sempurna itu tinggal di dalam kita. Dan sekali kasih itu masuk di dalam hidup kita, kasih Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Sifatnya adalah kekal, bukan temporary, bukan sementara, bukan. Sifatnya adalah kekal. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, mari tetap tinggal di dalam kasih Allah, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.